sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Humaidit Muhajir, SSI, MM, sebagai dosen tetap di Universitas Pepabri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya mendeskripsikan salah satu mata kuliah di Prodi Ilmu Pemerintahan, yaitu aplikasi komputer. Mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah wajib pada semester 2 dengan kode mata kuliah 015 MPB2 dengan 3 SKS, di mana saya adalah dosen pengampu tunggal untuk mata kuliah tersebut. Deskripsi dari mata kuliah aplikasi komputer adalah mahasiswa diharapkan akan memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer berbasis sistem operasi Windows dengan pembuatan website dengan menggunakan WordPress dan Microsoft Office. Terkait dengan CPL, ada 4 CPL pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komputer secara efektif dan efisien. CPL kedua, menunjukkan tanggung jawab, kemampuan adaptasi, kemandirian, dan kerjasama dalam melaksanakan tugas. CPL 3, menguasai secara komprehensif berbagai konsep dari Microsoft Office dan WordPress. CPL 4, menerapkan dan mampu untuk mengembangkan lebih lanjut dalam menyelesaikan masalah yang terkait Microsoft Office dan WordPress. Adapun CPMK untuk mata kuliah ini terdiri dari 4. Yang pertama, mampu menjelaskan definisi aplikasi komputer secara general. Yang kedua, mampu menjelaskan sejarah komputer dan pengenalan mengenai WordPress. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan dan mengembangkan website sederhana menggunakan WordPress. Dan yang keempat, mampu mengaplikasikan Microsoft Office yang terdiri dari Word, Excel, dan PowerPoint. Perkuliahan ini dilakukan secara offline atau tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 itu diisi dengan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 diisi dengan ujian akhir semester. Referensi yang saya gunakan itu menggunakan buku dan jurnal dengan edisi terbit 2010 ke atas. Adapun metode pembelajaran yang sering saya gunakan itu terdiri dari 7 model pendekatan. Yang pertama adalah contextual learning, yang kedua adalah perception student, ketiga adalah small group discussion, keempat adalah case method learning, kelima adalah problem based learning, keenam adalah self direct learning, dan yang terakhir adalah evaluation. Demikian deskripsi mata kuliah aplikasi komputer yang saya ampuh. Berikut saya lampirkan cuplikan video proses pengajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Jadi untuk pertemuan kedua kita ini saya akan bahas tentang pengantar aplikasi komputer. Minggu lalu kita sudah bahas tentang silabus-silabusnya, kontrak kerja kita. Sekarang kita masuk ke seperti apa itu, mulai dari pengertian komputer, generasi-generasi yang ada di komputer dengan beberapa materi selanjutnya. Kita akan membahas ini kurang lebih 45 menit. Nah, saya tidak akan menampilkan slide. Saya akan memaparkan sesuai dengan apa yang pengalaman yang sudah didapatkan. Nah, untuk komputer sendiri, komputer itu berawal dari kata to compute.
dari bahasa Yunani, artinya perhitungan. Jadi memang di awal abad 19 atau 1900 itu komputer memang diciptakan untuk menghitung saja, perhitungan aritmatika. Nah, nanti baru berkembang kedepannya sampai komputer yang kita rasakan saat ini. Nah, sampai sejarah komputer itu terjadi, ada 4 generasi komputer. Jadi generasi pertama, generasi kedua, ketiga, dan 4. Nah, generasi pertama itu dimulai tahun 1941. Di situ bertepatan dengan Perang Dunia Kedua. Jadi memang waktu diciptakannya generasi pertama itu negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua berlomba-lomba membuat komputer dengan tujuan, misalnya Amerika membuat komputer generasi pertama mereka untuk membangun atau memecahkan rumus-rumus aritmatika sulit yang ada pada zaman itu. Sedangkan lawannya Jerman, atau kita kenal dengan nama Nazi waktu itu, dia menciptakan komputer generasi pertama mereka untuk memecahkan kode-kode rahasia. Jadi itu tujuan mereka. Nah, generasi pertama itu ukuran dari komputernya itu sama besar dengan ruangan ini. Jadi kalau ruangan ini bukan berarti satu kotak besar sebesar ini, bukan, tapi kalau ruangan ini berarti semua full keliling, kita cuma dapat space itu seperti ini teman-teman, segini. Jadi kita cuma jalan di tengah tapi komputer keliling. Nah, itu sangat memakan listrik yang tinggi. Bahkan Jerman waktu pertama kali meresmikan dan mengoperasikan komputer pertama mereka, satu negara mati karena listrik yang sangat besar gitu. Nah, dilanjutkan ke generasi kedua. Generasi kedua itu sudah mulai membaik. Mereka menggunakan yang namanya transistor. Teman-teman biasa dengar transistor itu biasanya ada di kalau televisi tabung ada di belakang-belakang itu sebesar gini, radio-radio. Nah, itu mereka sudah mulai menggunakan transistor sebagai penggerak utama komputernya. Dengan menggunakan transistor, maka ukuran komputer itu menjadi menyusut lebih kecil. Yang tadinya satu ruangan ini full, itu bisa menjadi lemari pakaian 3 pintu ukurannya. Itu pun masih besar waktu itu. Nah, cuman kekurangan dari transistor itu sendiri adalah dia cepat panas. Karena cepat panas, maka cepat juga membuat perangkat-perangkat yang lain itu menjadi rusak. Itu kekurangannya. Tapi karena tidak ada pilihan, digunakanlah komputer generasi kedua itu. Nah, setelah itu masuk ke generasi ketiga. Generasi ketiga itu sudah berubah lagi. Dia menggunakan yang tadinya transistor masuk ke namanya IC atau integrated circuit. Kalau teman-teman biasa itu lihat, adik-adik biasa lihat itu kayak mainboard. Nah, tapi mainboard itu papan hijau, tapi ukurannya masih besar sekali. Jadi kalau generasi ketiga itu ukuran komputer ya sebesar mesin cuci lah. Nah, di situ sudah mulai komputer mengecil, menyusut secara signifikan. Nah, tapi persamaan dari generasi 1, 2, dan 3 itu adalah komputer waktu itu belum bisa dikomersilkan atau dijual belikan. Jadi yang bisa memakai komputer waktu itu hanya kalau bukan pemerintahan, pertahanan, ataupun dunia pendidikan gitu. Nah, nanti masuk ke generasi keempat yang kita pakai sekarang, itu baru tetap menggunakan IC tapi lebih ke mikroprosesor. Jadi ukurannya prosesor bisa kecil sekali. Nah, itulah yang ada yang kita rasakan sekarang. Mulailah masuk ke komputer itu bisa dikomersilkan, semua orang bisa pakai. Nah, terus ada yang tanya, apakah ada generasi kelima, Pak? Jawabannya adalah ada, sementara dikembangkan. Generasi kelima itu
sementara dikembangkan dari tahun 2010 sama perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka. Kabar buruknya adalah Jepang awal bulan lalu menyampaikan konferensi persnya secara resmi menyatakan proyek generasi kelima mereka gagal total karena ada beberapa visi misi dari generasi kelima itu yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi bukan berarti generasi kelima itu berhenti, dia akan tetap berada. Nah, bagaimana sih konsep dari generasi kelima itu? Nah, jadi kalau konsep generasi kelima itu, kalau misalnya dia berhasil, dia akan mengubah betul sudut pandang kita saat ini tentang komputer. Dia berubah total. Jadi komputer akan berbeda jauh dengan apa yang kita kenal. Nah, ada pakar mengatakan seperti ini. Beberapa fitur yang disiapkan untuk generasi kelima ternyata sudah dipakai di generasi keempat. Contohnya adalah AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, bedanya adalah kalau AI yang dipakai sekarang, kita sebagai pengguna yang berinteraksi dengan AI-nya, ya kan? Kita mau bikin mau tanya sesuatu, tinggal ChatGPT dan sebagainya, banyak bersebaran di internet. Nah, model dari generasi kelima itu adalah bukan lagi kita yang berkomunikasi dengan AI, tapi mesin langsung yang berkomunikasi dengan AI. Jadi konsep kalau generasi keempat itu konsep komputer itu dari segi prosesor dibeda-bedakan, ada proses Core i3, AMD, Core i5, i7 dan seterusnya. Nanti di generasi kelima sudah tidak ada lagi perbedaan spek seperti itu, semua rata. Yang membedakan adalah hardware itu akan berkomunikasi sendiri dan AI berdasarkan dengan pengalaman kerjanya si user. Misal, saya pakai laptop nih, saya pakai laptop si A, pakai laptop kerjaannya cuma buka Office, buka Word, maka si mesin komputer itu akan berkomunikasi dengan AI bahwasanya si user ini hanya pakai komputer ini, maka mesin akan otomatis menyesuaikan dengan kebutuhan si user. Sedangkan misalnya si B akan menggunakan komputer kesehariannya untuk membuat aplikasi, desain, Photoshop dan lain sebagainya, maka pun mesin akan berbicara dengan si AI bahwasanya ini butuh spek seperti ini, maka dikondisikan modelnya. Seperti itu konsep nanti di masa depan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu mengapa dari komputer sejak zaman pertama sampai generasi keempat ukurannya itu tambah kecil, Pak? Oke, baik. Jadi yang membuat dia menyusut itu adalah fungsi atau alat utama untuk menjalankan komputer itu. Misalnya kalau di generasi pertama, kenapa dia harus besar betul? Karena belum ada mainboard waktu itu. Jadi apa penggantinya mainboard? Ada dulu namanya vakum tube atau vakum tanpa udara. Jadi besarnya itu kalau ada pernah lihat mesin galon, persis itu modelnya. Mesin galon disusun 3. Nah, belum lagi yang lain-lainnya. Keyboard itu kalau kita lihat dulu itu besar. Nah, terus generasi kedua itu masuk ke transistor. Transistor itu waktu itu masih besarnya segini-gini lah. Makanya yang tadinya modelnya kayak kalau disusun 3, sekarang menyusun. Jadi itu pasti akan membuat perangkat jauh lebih kecil lagi. Nah, sampai sekarang bahkan di HP itu kan dari prosesor yang awalnya hanya bisa ditanam di komputer ke laptop, sekarang sudah bisa juga dipasang di HP. Itu adalah kecanggihan dari perangkat utama penggerak dari komputer itu. Oke, ada pertanyaan lain sebelum saya lanjut? Oke, karena tidak ada pertanyaan, maka saya lanjutkan. Untuk menjalankan komputer itu ada 3 yang menjalankannya. Yang pertama adalah hardware, software, dan firmware. Hardware, ada yang tahu pengertiannya hardware? Perangkat keras. Oke, kenapa bisa disebut perangkat keras? Nah, dapat dilihat secara nyata dari sana. Oke, betul. Software.
perangkat lunak. Apa itu? Seperti aplikasi dalam website. Oke, kenapa disebut perangkat lunak? Karena tidak terlihat secara fisik, Pak. Biasanya secara fisik. Bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Oke, brandware. Ya, Yang bisa. menjalankan Oke, menjalankan. Apakah ya semua yang menjalankan komputer disebut brandware? Insya Allah. Jawabannya adalah tidak. Jadi bukan berarti dia cuma bisa tindis-tindis keyboard sudah disebut brandware, bukan. Jadi brandware itu adalah sesuatu yang bisa mengakali atau memaksimalkan aplikasi-aplikasi yang ada di komputer tersebut. Contoh, saya kasih pertanyaan, kucing masuk kategori brandware atau tidak? Hewan. Tidak, Pak. Kenapa? Tidak dapat mengoperasikan komputer. Walaupun dia tindis-tindis toh? Iya, Pak. Nah, kalau robot, Termasuk, Pak. kenapa bisa? Karena dapat mengoperasikan, Pak. Oke, karena robot-robot yang sekarang itu sudah rata-rata ditanamkan chip kecerdasan buatan. Jadi dia sudah bisa bahkan mengungguli beberapa manusia yang lainnya. Nah, contoh dari hardware. Jadi hardware pun itu terdiri dari 3. Dalam menampilkan sebuah output itu ada 3 proses yang terjadi di hardware. Yang pertama adalah hardware yang jenisnya input, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah outputnya. Jadi input itu adalah semua perangkat keras yang memang tujuannya hanya untuk menginput data. Contoh keyboard, contoh mouse, itu namanya semua input. Terus yang proses itu hanya tujuannya adalah mengambil data yang diterima dari inputan untuk diproses, nanti dia oper lagi ke bagian output. Contoh dari proses adalah prosesor, memori RAM, hard disk, chipset, itu namanya bagian dari prosesor. Output itu tentunya adalah untuk menampilkan apa yang telah di input sebelumnya. Contoh dari output apa? Printer, apalagi? Monitor. Oke, apalagi? LCD, proyektor. Jadi speaker dia masuk kategori apa? Karena mengeluarkan hasil input, mengeluarkan suara. oke, jadi output itu bukan cuma teks tapi suara dengan video pun masuk dari kategori output. Oke? Nah, karena kita materinya itu adalah aplikasi komputer, maka kedepannya kita akan lebih banyak fokus tentang bagaimana penggunaan aplikasi komputer. Nah, aplikasi komputer banyak yang kita pakai sehari-hari itu, contohnya adalah Office. Mungkin kita akan lebih baik Office, tapi karena adik-adik mungkin sudah pernah pakai Office atau website, supaya sedikit lebih meningkat kita punya ilmu. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah biasa buat website dalam bentuk Google, mungkin kalau kita ini pertemuan kita akan memperlihatkan bagaimana membuat website yang profesional. Kalau ada yang lihat websitenya Bapak Bri atau Universitas Bosowa, nah itu saya buat itu. Jadi kita akan sebentar habis ini kita akan sedikit mengulik cara buat WordPress. Nah, kalau ya ada yang punya laptop ya? Kalau yang punya laptop, kita coba ke laptop. WordPress. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membuat website. Jadi kita harus sepakat dulu ada 2 istilah yang beda-beda tipis tapi sebenarnya tujuannya berbeda. Yang pertama adalah web aplikasi, yang kedua adalah website. Jadi dua ini adalah sesuatu yang berbeda. Jadi kalau website itu betul-betul murni
menyampaikan saja informasi tanpa ada interaksi aplikasi di dalamnya. Misalnya kayak WordPress atau sistem informasi itu standar itu adalah website. Nah, kalau web aplikasi itu adalah web memang yang dibuat, tapi si pengunjung atau si pengguna itu ada interaksi detail di dalamnya. Kayak contohnya adalah marketplace. Marketplace itu bukan website, tapi dia adalah web aplikasi. Karena kita pilih sendiri ya, barang yang mau dibeli, tentukan alamat di mana, berapa diskon berapa, dan seterusnya. Itu namanya interaksi. Itu namanya web aplikasi. Nah, untuk saat ini kita akan buat dulu yang namanya WordPress. Jadi WordPress itu adalah salah satu aplikasi terbaik saat ini untuk membuat suatu website profesional. Banyak sih aplikasi-aplikasi semacam WordPress, Figma, kalau ada pernah pakai Friendster mungkin di zaman dulu. Tuh. Tapi yang paling terbaik kita adalah WordPress. Nah, adik-adik bisa lihat, untuk membuat suatu aplikasi kita akses aplikasi namanya wordpress.com. Jadi bisa pakai .com, bisa pakai /id. Kenapa saya pakai /id? Supaya bahasanya pakai bahasa Indonesia. Ada yang mau bertanya? Sebelum saya lanjut. Nah, jadi sebelum kita buat, kita lihat beberapa aplikasi yang menggunakan basic dari WordPress, seperti punyanya Bapak itu WordPress. Kita pakai punyanya Unibos. Jangan lambat ya. Jangan lambat ya. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan website berbasis WordPress. Ini WordPress ini modelnya. Jadi betul-betul informasi yang ada di dalamnya itu hanya sebatas penyampaian informasi, tidak ada di dalam. Nah, kecuali kalau kita mau masuk ke web aplikasi, ini contohnya web aplikasi. Aplikasi PNB yang sekarang itu untuk basicnya adalah sistem web aplikasi, karena kita harus klik di sini, isi semua form yang disediakan, itu namanya web aplikasi. Nah, untuk membuat seperti ini, kita bisa uji coba dengan tekan mulai. Oke. Nah, saya coba buat akun. Saya bikin akun lain dulu lah. Saya coba pakai akun yang punya kantor. Tentukan suatu domain. Jadi domain itu apa? Domain itu adalah alamat supaya dikenal kita punya website. Jadi contoh kalau google.com, google.co.id, facebook.co.id, dan lain. Misalnya kalau dunia kampus itu berarti.ac.id, itu namanya domain. Jadi memang wajib untuk tentukan dulu domain. Jadi misalnya saya bikin domain itu adalah testing. Di sini. Nah, di sini semua itu yang .blog.com itu rata-ratanya berbayar. Oke, karena kita ini cuma tujuannya adalah pembelajaran, kita cari yang gratis. Oh, ini testing 0735.wordpress.com. Saya pilih. Oke, setelah pilih saya lanjutkan. Oke. Saya coba
yang gratis ya. Kalau ini ada masing-masing, nanti adik-adik bisa lihat apa perbedaannya antara yang gratis, starter, explore. Nanti kelihatan sini. Jadi kalau gratis itu pasti banyak fitur-fitur yang standar. Nah, di sini kita akan ditanyakan tujuan kita membuat website itu apa? Apakah hanya sebatas informasi sekolah, kita mau jual kue, jual online, atau mau bikin portofolio tentang diri pribadi, itu bebas. Kalau mau atau bingung mau menjawab bisa jadi dilewati. Tapi saya anggaplah saya mau bikin ini, saya mau mempromosikan bisnis. Nah, di sini akan ada beberapa fitur-fitur yang bisa dikasihkan pilihan-pilihan. Cuma kalau ini bintang pasti berbayar. Kita cari yang gratisan. Ini gratis ini kayaknya. Ada yang gratis yang ini. Nah, saya ini jenis fonnya bisa dipilih ya. Nah, kecuali kalau yang begini berarti dia berbayar. Kita cari yang ini saja lah. Ya, begini. Sudah, kalau sudah ditentukan jenis fontnya, kita saja lanjutkan. Tentukan nanti. Oke. Sini sudah ditentukan, ini sudah saya lewati saja dulu. Saya mau luncurkan dulu. Saya mau lihat hasilnya seperti apa. Nah, sudah selesai. Sampai sini sudah selesai. Nanti kalau saya mau lihat hasilnya, saya bisa klik di sini. Ini modelnya. Ini adalah website kita secara default selama kita belum edit tadi. Sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana cara mengeditnya? Saya edit di bagian sini. Nanti di sini akan banyak menu-menu. Kita akan pelajari di beberapa pertemuan ke depan. Cuma untuk saat ini kita akan paling mengubah nama-nama sedikit. Saya bikin dulu ubah tulisan yang ini supaya lebih bagus. Saya akan ubah di bagian beranda, bagian laman. Bagian laman ini saya mau edit dulu. Jadi dulu sebelum kita edit, saya kasih gambaran sedikit ya. Jadi laman itu atau page kalau dapat berbahasa Inggris berarti dia itu adalah halaman utamanya website. Bukan halaman utama sih, kan biasanya itu ada kayak misalnya seperti ini, profil, sejarah, visi misi, administrasi, itu semua masuk kategori halaman. Kalau post itu berarti kayak misalnya di bagian berita. Jadi post itu ada di bawahnya halaman ada ya. Misalnya ini berita ini kan satu halaman chat hanya. Di dalam halaman ini ada banyak post terdiri dari beberapa berita-berita. Namanya post. Oke, kayak bedanya. Jadi itulah tadi video cuplikan pengajaran mata kuliah aplikasi komputer yang berlangsung di kelas. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai, Panitia Serdos 2024, Kemendikbudristek, Pimpinan Perguruan Tinggi Universitas Pepabri Makassar, rekan sejawat dosen dan mahasiswa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.